Halo Jejakers, ketemu lagi di channel saya di channel Jejak Gatot Pada kesempatan ini saya sedang ada di stasiun Pasar Senen untuk melakukan perjalanan ke Jogja. Mungkin nanti kalian bisa lihat bagaimana perjalanan kita ke sana, dan di sini kita akan menggunakan kereta Progo dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan Jogja. Dan kebetulan kereta ini akan berangkat jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kita sudah di atas kereta, dan untuk rutenya seperti ini dari Pasar Senen ke Lempuyangan. Selamat mengikuti. Selamat pagi Jejakers. Sekarang kita ada di kereta dan bentar lagi kita akan sampai di stasiun. Saat ini kita sudah ada di stasiun Lempuyangan. Kita sampai jam 7:10. Dan perjalanan kita hampir 8 jam, dan kita ke toilet dulu untuk melakukan pembersihan badan sebelum kita akan jalan-jalan di seputaran Jogja ini. Setelah ini kita akan keluar dari stasiun Lempuyangan dan akan sewa motor. Nah, di luar stasiun Lempuyangan ini banyak sekali tempat penyewaan motor, dan yang kita pilih yaitu SPM Jogja. Nah, tepatnya di depan pintu keluar stasiun Lempuyangan. Tarifnya bervariasi tergantung motor yang akan kita gunakan. Nah, setelah ini kita sudah ada di Gudeg Mbok Lindu. Perlu kita ketahui bahwa Gudeg Mbok Lindu ini cukup populer sekali di Jogja. Lihat saja di sini, antriannya sampai segitu panjang. Dan yang beda di dalam video ini yaitu saat ini saya akan ditemani oleh istri saya di dalam perjalanan kita menuju Jogja ini. Nah, ini kita sedang dilayani untuk makan pagi di Gudeg Mbok Lindu. Kita bisa pilih menunya apa, mau telur, mau tahu, mau tempe, atau ayam bagian apa. Yang pasti kalau ininya ada gudeg, ada buburnya, juga ada sayur krecek. Cukup legendaris sekali. Oh, Mamski lagi makan, sampai lupa Papski ngevideo ini ya. Di sini juga ada yang ngamen, dan nah ini tarif dari Gudeg Mbok Lindu. Oke Jejakers, sekarang kita sudah berada di Komplek Candi Prambanan, dan kita akan masuk ke Candi Prambanan. Nah, ini di gapuranya kita akan beli tiket dulu. Untuk harga tiketnya 50.000. Tapi kalau kita mau ke Keraton Ratu Boko kita bayar 85.000 jadinya. Jadi kita setelah masuk ke Komplek Candi Prambanan nanti disediakan kendaraan menuju Keraton Ratu Boko dulu. Nah, ini ada shelternya untuk menunggu kendaraan. Nanti kita bisa naik mobil Hiace atau Elf menuju ke Keraton Ratu Boko. Oke, sekarang kita sudah sampai di Keraton Ratu Boko yang letaknya 3 km dari Candi Prambanan. Perlu kita ketahui bahwa Keraton Ratu Boko ini bukanlah sebuah candi, melainkan sebuah keraton dari reruntuhan kerajaan. Dan menurut legenda, Keraton Ratu Boko ini merupakan situs dari istana Ratu Boko, yaitu ayahnya Loro Jonggrang, dan dibangun sekitar abad ke-8 oleh Wangsa Syailendra yang beragama Buddha, namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Ya, Keraton Ratu Boko ini menempati lahan yang luas dan terdiri dari beberapa kelompok bangunan.
Sebagian besar diantaranya saat ini hanya berupa runtuhan, dan untuk bangunan-bangunan tersebut ada bangunan gerbang, ada bangunan candi batu kapur, ada candi pembokoran, ada paseban, pendapa, keputren, dan gua. Mungkin kita bisa lihat seperti ini reruntuhan dari Keraton Ratu Boko. Legenda mengenai Ratu Boko ini erat dengan cerita Badung Bondowoso yang kalau menurut legenda Ratu Boko merupakan raksasa yang tinggal di istana ini dan suka makan manusia dan akhirnya dikalahkan oleh Badung Bondowoso. Mungkin ya bisa percaya atau tidak, tapi tetap kita kembalikan kepada para arkeolog yang mungkin lebih tahu tentang sejarah Keraton Ratu Boko ini. Ya, kita sekarang ada di Keraton Ratu Boko. Ya, ini. Oke Jakers, sekarang kita kembali ke Komplek Candi Prambanan, dan sekarang kita sudah sampai di Komplek Candi Prambanan. Perlu kita ketahui bahwa Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia, dan sampai saat ini belum diketahui kapan pastinya dibangun Candi Prambanan ini, namun kuat bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya. Nah, Candi Prambanan ini berbentuk persegi panjang dan terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu njaba, pelataran luar, tengahan atau pelataran tengah, dan jeron atau pelataran dalam. Ya, kebetulan hari ini ada umat Hindu yang sedang beribadah di Komplek Candi Prambanan ini. Di sini ada 3 candi besar, yaitu Brahma, Siwa, dan Wisnu. Ya, setelah kita keluar dari Komplek Candi Prambanan, kita akan menuju ke Candi Sewu. Nah, ini sebenarnya masih satu kompleks sih, jadi kita nggak usah beli tiket lagi. Tapi untuk ke sana kita akan naik tayo. Bisa juga kita untuk sewa otopet atau sepeda listrik, tapi untuk ini kita akan naik tayo dengan tarif Rp20.000. Nah, ini Mamski udah naik tayo ini. Tayo dong, tayo dong. Ya, ini sekarang kita akan menuju ke Candi Sewu pakai tayo, dan sebelum sampai ke Candi Sewu kita akan melewati sebuah candi, yaitu Candi Lumbung, yaitu Candi Buddha, dan juga melewati Candi Bubrah yang merupakan Candi Buddha juga. Dan akhirnya kita sampai ke Candi Sewu. Candi Sewu ini merupakan candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur. Walaupun namanya Candi Sewu, tapi jumlahnya tidak 1000. Namun menurut data jumlahnya sekitar 249 candi. Ya, mungkin karena legenda dihubung-hubungkan dengan legenda Roro Jonggrang, jadi dikasih nama Candi Sewu juga ini mungkin. Walaupun sebenarnya Candi Prambanan juga jumlahnya nggak 1000 juga sih. Oke, akhirnya kita meninggalkan Candi Sewu pakai tayo, dan akhirnya kita sudah keluar dari komplek Candi Prambanan. Di sini di luar banyak yang jual makanan, dan di sana juga
terdapat banyak kios-kios yang menjual souvenir atau oleh-oleh yang khas dari Jogja. Ada batik, ada souvenir-souvenir lainnya seperti kaos yang harganya cukup bervariasi dan murah. Ada juga patung-patung, lukisan. Jadi ya bawa uang yang banyak buat beli souvenir atau oleh-oleh di sini. Sekarang kita sudah sampai di warung Brongkos Handayani yang letaknya di alun-alun Kidul. Nah, ini menunya, di sini ada apa aja dengan harganya, dan bisa dibilang ya kalau nggak ke Jogja, nggak ke sini ya belum pas sih, karena merupakan makanan khas dari Jogja, yaitu brongkos. Nah, seperti ini penampakan. Mamski ngapain tuh ngipas bikin sate ya Mamski ya? Nih brongkos. Wah, ini malu nih ada yang videoin aku. Ya, ini sini juga ada yang jual gorengan-gorengan kalau mau. Ya, tepat jam 14 kita check in di H Boutique Hotel. Nah, ini kita mau check in dulu. Kebetulan Mamski yang check in. Kalau saya sih yang dicari duluan kalau masuk hotel ya welcome drink tuh, karena ada welcome drink kan. Wah, asik. Oke, kita istirahat dulu siang ini sambil bersihan badan nanti di hotel. Setelah ini sore kita lanjut lagi kemana? Kita lihat saja di channel ini, Cicakers. Oke, istirahat dulu ya Cicakers. Oke Cicakers, sore ini kita sudah sampai di Sate Kuda Gondolayu. Nah, ini juga merupakan kuliner yang khas di Jogja, sate kuda, karena jarang ditemui di daerah-daerah lain. Nah, ini seperti ini penampakannya sate kuda yang sudah jadi, kasih timun, nanti kasih sambal, kecap. Wah, pokoknya asik deh. Loh, Mamski ternyata makan juga. Tadi katanya nggak tega makan kuda. Nah, kayak Papski dong, nggak usah malu-malu. Ya, selepas maghrib kita sudah sampai di parkiran motor daerah Malioboro. Ya, cukup ramai di sini karena malam minggu ya. Di sini banyak yang pada jalan-jalan atau sekedar berfoto-foto ria di daerah Malioboro ini. Untuk bis-bis juga banyak yang sudah datang dari luar kota untuk liburan di daerah Malioboro. Mamski, kok bengong aja? Oke, ini di bagian bawah dari tempat parkiran Malioboro banyak bis-bis yang datang dari luar kota untuk tamasya. Banyak juga yang jual makanan-makanan dan cukup ramai sekali. Nah, ini penampakan dari Jalan Malioboro pada saat malam minggu. Ada kereta kuda dan toko-toko yang menjual barang-barang khas Jogja, entah batik atau hal-hal lainnya. Jadi kalau di sini perlu kita bawa uang ya buat beli oleh-oleh. Nah, kebetulan kalau dulu di pinggir jalan juga banyak yang jualan, tapi di sini akhirnya disediakan tempat, itu teras Malioboro. Jadi nggak semrawut di Jalan Malioboro, disediakan teras. Ini teras 2 ini di bagian selatan. Jadi kita kalau mau beli oleh-oleh atau apa yang khas tentang Jogja bisa ke sini di teras Malioboro 2 di bagian selatan. Selatan apa utara ya? Aduh, pokoknya ada teras Malioboro 2, ada teras Malioboro 1. Seperti itulah. Ada yang jual baju, makanan atau lain-lainnya. Dan di bagian belakangnya ini ada bagian untuk tempat kuliner di sini. Nah, kita kembali lagi ke Jalan Malioboro. Ini kondisi di malam minggu dan di sini ada juga yang foto-foto di pelang Jalan Malioboro ini. Ada juga Mirota Batik ya, dulu sempat sering jalan-jalan ke Mirota Batik, tapi entah kenapa sekarang kok sepi ya Mirota Batik.
Ya, ini di Pasar Beringharjo yang merupakan pasar tradisional terlengkap di Yogyakarta. Untuk Pasar Beringharjo ini udah untuk jualan sejak tahun 1758 dan ya cukup lengkap. Di sini ada batik, jajanan pasar, jamuan hingga yang lain-lainnya. Nah, ini bagian luar lagi banyak yang buat konser, dan di seberangnya ini ada teras Malioboro 1 di bagian selatan. Jadi kalau Malioboro 2 di bagian utara. Nah, ini sekarang ada di Hamzah Batik nih. Ini saya paling suka jalan ke Hamzah Batik karena banyak barang-barang etnik yang bisa kita beli atau kita lihat. Banyak juga barang-barang oleh-oleh yang kualitasnya sangat bagus. Di sini juga kita lagi pengen minum jamu nih ya. Ada jamu beras kencur sama jamu kunyit asam yang harganya satu batok kelapa itu cuma Rp3.000 itu. Jadi jamu gendong Raminten. Kebetulan Hamzah Batik ini pemiliknya ya gak sama dengan yang pemilik The House of Raminten. Di sini juga sedang ada pameran keris, jadi kita bisa lihat tentang jenis-jenis keris dan juga cara pembuatan keris dan bagaimana untuk merawat keris di sini. Ya, ini perlu kita lihat bagian atas dari Hamzah Batik, banyak sekali barang-barang yang cukup khas dari kota Jogja seperti patung-patung, wayang, ada juga tas-tas atau topi atau batik atau souvenir-souvenir lainnya yang cukup khas sekali, dan ada juga lukisan di sini. Ya, pokoknya benar-benar mata ini dimanjakan oleh banyak souvenir Jogja di sini. Nah, kebetulan di sini juga ada patung-patung yang dari logam juga ada di sini atau yang lainnya. Nah, ini kalau sudah belanja nih namanya Mamski, udah dah lupa dah. Oke, sekarang kita sudah di luar lagi. Di luar banyak yang jual sate. Nah, itu di bagian Malioboro, di dekat situ juga ada Istana Negara Yogyakarta. Di seberangnya ada Benteng Vredenburg. Di samping benteng ada Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, di sini sekarang kita sudah sampai di titik 0 Yogyakarta. Cukup ramai sekali, banyak yang berfoto-foto ria di sini karena cukup khas untuk berfoto di sini. Ya, sekarang kita sudah sampai di alun-alun kidul atau alun-alun selatan dari Keraton Yogyakarta. Cukup ramai. Kayaknya ini mau ada acara lomba burung ini. Di sini juga banyak yang penyewaan odong-odong di sini kalau mau nyewa buat wisata kuliner juga, dan yang mau nongkrong-nongkrong juga bisa di sini ya. Di situ ada beringin kembar, tempat kita bisa nggak ritual sih, nggak tahu apa ya, katanya kalau bisa ngelewatin dua beringin kembar itu ditutup mata tanpa berbelok, katanya hatinya bersih orang itu, atau bisa juga orang itu dikabulkan permintaannya. Jam setengah 10 malam kita ke Angkringan Likman. Ya, cukup terkenal ini Angkringan Likman ini di Jogja dan cukup ramai. Bisa makan sate-satean atau nasi kucing di sini, atau ya minum susu jahe atau teh atau kopi, dan yang paling saya suka di sini yaitu kopi jos, yaitu kopi yang dikasih arang yang membara. Nah, ini nanti satenya bisa diangetin dulu, dibakar, jadi nanti kita makan sudah anget lagi satenya. Nah, ini letak dari angkringan Kopi Jos Likman di dekat Tugu Jogja. Jadi kita bisa lesehan makan di sini. Wah, ini tinggal ini nih yang ada nih. Tempe bacem, sate, sama nasi kucing. Kalau ke Jogja belum foto di Tugu Jogja kayak belum afdol deh. Makanya setelah dari Angkringan Likman kita menuju ke Tugu Jogja ini. Wah, bukan banyak foto-foto kan, dan masih rame nih, padahal udah hampir jam
10-an dah. Ya, sekarang kita sudah ada di Jogja. Kita balik ke hotel untuk istirahat dulu ya Jejakers. Sampai ketemu lagi besok Jejakers. Di minggu pagi ini kita sebelum jalan-jalan ke destinasi selanjutnya kita sarapan dulu di hotel. Di sini banyak disediakan makanan-makanan baik nasional maupun makanan western. Ada juga bubur candil, di sini ada gudeg juga, ada soto ya. Jadi ya mantep sih, disediain makanan tradisional dan khas juga di hotel ini. Mamski, kok makannya buah doang sama bubur sih? Hap, nyam nyam nyam. Oke, sekarang sudah sarapan, kita siap lanjut ke destinasi selanjutnya. Dan akhirnya kita sampai di Kaliurang, kita bisa jalan-jalan ke sini, banyak destinasi-destinasi. Namun kita akan ke Kaliadem karena mau ke jalan-jalan ke tempatnya Mbak Marijan. Di daerah sekitaran Kaliurang dan juga Kaliadem ini juga banyak wisata jeep Merapi. Jadi kita bisa sewa jeep di sini, banyak yang menyediakan jasa untuk adventure menggunakan jeep. Sekarang kita sudah sampai di Bunker Kaliadem. Nah ini kita parkir dulu kendaraan, dan di bagian luarnya banyak yang jual souvenir khas. Katanya sih Mamski mau beli ulekan tapi nggak mau bawanya. Nah ini sudah di Bunker Kaliadem. Jadi Bunker Kaliadem itu bunker yang dibuat untuk berlindung dari letusan Gunung Merapi, tapi ternyata nggak melindungi ya, karena pernah ada korban yang berlindung di bunker malah seperti terpanggang. Karena ya itulah, tetap aja kita berlindung, kalau alam sudah ngamuk ya kita nggak bisa apa-apa. Cukup ramai di sini. Nah sekarang kita habis ini akan masuk ke bunkernya ini. Jadi bunker ini sudah memakan korban ya, terpanggang hidup-hidup yang mencoba menyelamatkan diri dari letusan Gunung Merapi. Di situ juga ada menara pandang, kalau mau kita bisa bayar untuk naik ke menara pandang. Ya, selanjutnya kita akan ke petilasan Mbah Marijan. Ya, sudah sampai ini di lokasi. Ya, kalau mau yang pakai jeep adventure juga bisa. Nah, ini dari penampakan petilasan Mbah Marijan, ada juga ya barang-barang yang sudah rusak karena kena letusan Gunung Merapi waktu itu ini. Ada juga daftar nama korban-korbannya juga di sini. Dan akhirnya kita ziarah ke petilasan Mbah Marijan. Setelah turun gunung dari Gunung Merapi, akhirnya kita kembali lagi ke Malioboro. Kita lewat Malioboro ini di hari Minggu. Cukup ramai sekali. Itu nggak ditutup ini jalannya, biasa ditutup. Nah ini di depan keraton ada alun-alun lor atau alun-alun utara. Cuman nggak tahu sekarang kenapa dipagerin ya. Dulu sih enggak sih. Nah, dan akhirnya kita sampai di Keraton Yogyakarta. Untuk masuk ke keraton ini kita cukup membayar Rp15.000 per orang. Dan akhirnya kita masuk. Di sini kita bisa lihat alat-alat gamelan
Nyai Keraton, dan ada juga yang sedang ada pagelaran tari di sini. Oke, kita lanjut masuk ke dalam komplek keraton. Nanti kita lihat ada apa aja di dalam komplek keraton. Nah, ini di dalamnya ada bangunan-bangunan keraton yang di dalam bangunan tersebut menyimpan koleksi-koleksi keraton seperti keramik atau alat-alat yang lainnya. Ada juga nanti koleksi keris atau koleksi yang lainnya, dan kita bisa belajar mengenai budaya-budaya Jawa dari Keraton Jogja ini. Ya, bisa kita lihat di sini juga ada gambar imajiner yang menggambarkan garis lurus antara Laut Selatan, Keraton, Tugu Jogja, dan juga Gunung Merapi. Ditampilkan juga seperti alat-alat gamelan, keris, kain-kain batik, porselen, dan juga barang-barang keraton di sini. Terdapat juga abdi-abdi dalam keraton di dalam sini yang akan membantu kita. Banyak juga turis-turis yang di sini. Ya, di sini juga bisa kita lihat sedang ada pagelaran tarian di sini. Semuanya perempuan yang akan melakukan tarian-tarian tradisional. Ada juga sinden-sindennya yang nyanyi langsung, dan alat musik langsung, bukan rekaman atau kaset. Patung-patung juga banyak di sini. Koleksi-koleksi lainnya tentang budaya-budaya Jawa dan hal-hal yang bisa kita lihat di sini. Dan kita kembali lagi ke depan, dan di situ ada yang sedang melakukan tarian Hanoman. Di situ ternyata banyak sekali pengunjung yang lihat. Jam 12 tepat kita check out dari hotel, dan dari hotel kita lanjutkan ke The House of Raminten untuk makan siang. Nah, ini letak dari The House of Raminten. Milik The House of Raminten juga sama sepertinya kayak yang punya Hamzah Batik. Jadi di sini banyak benda-benda etnik atau benda-benda kesenian atau benda lainnya. Ada juga kereta kuda di sini atau foto-foto atau patung yang bisa kita lihat. Ya, cukup bagus sekali lokasinya dan juga tampilannya. Ada juga patung-patung Raminten atau patung dari Pak Hamzah. Nah, setelah ini kita akan makan dulu. Cukup ramai sekali untuk minggu siang ini. Bisa kita lihat di sini menu-menu yang disediakan di The House of Raminten, makanan-makanan khas Jawa atau khas Jogja. Nah, ada kupat tahu, ada segala macam di sini, pecel atau soto. Ada juga makanan-makanan bebek atau apa lagi lah, pokoknya mantep. Ada juga penutup, makanan penutup kayak minuman juga lengkap pokoknya di sini. Nah, sekarang dia dalam rumah kok bau nih kemenyan. Ternyata emang ada yang bakar kemenyan di situ. Dan akhirnya pesanan kita sampai. Pesanan kita cukup 97.000 bisa buat makan berdua di sini. Ini yang kita pesan. Ada juga rujak. Tapi kalau di sini jangan bilang rujak ya, lutis. Kalau rujak ini dikasih yang serutan. Lah, mamski kok palamenan handphone, bukan makan ini. Di siang yang terik ini, destinasi selanjutnya itu ke Taman Sari. Taman Sari merupakan situs bekas taman atau kebun Istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Taman Sari ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1758 sampai dengan
1765. Di dalam Taman Sari ini terdapat bangunan gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Ya, ini penampakan dari Taman Sari, banyak kolam-kolam dan juga gedung-gedung. Nah, keluar dari situ kita masuk perkampungan untuk menuju ke Sumur Gumuling atau apa, saya lupa nama tepatnya. Cuman sayangnya setelah datang ke sana katanya ditutup Sumur Gumuling tersebut. Akhirnya kita pergi ke Pesanggerahan Taman Sari, tapi juga banyak juga lorong-lorong bawah tanah di sini yang bisa kita kunjungi. Hanya sayang untuk Sumur Gumuling nggak bisa kita kunjungi di sini. Untuk tiketnya sama dengan Taman Sari ya, jadi jangan sampai hilang. Di sini juga ada cagar budaya, Pesanggerahan Taman Sari, dan juga ada situs Pulau Kenanga di sini. Ada bangunan-bangunan tua yang sudah runtuh yang merupakan situs dari Taman Sari. Terdapat juga terowongan-terowongan bawah tanah di sini. Oke Jejakers, sekarang kita sudah sampai di Benteng Vredenburg. Untuk masuk ke Benteng Vredenburg ini tarifnya cukup murah, dan benteng ini dibangun untuk melindungi company pada tahun 1760-an oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang yang meminta izin kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 di bawah pimpinan Gubernur Johannes Joubert, diresmikan menjadi benteng company dengan nama Rustenburg yang artinya tempat istirahat. Di dalam Benteng Vredenburg ini terdapat museum yang menggambarkan mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada juga barang-barang mengenai sejarah-sejarah, ada juga diorama-diorama yang menggambarkan tentang perjuangan kemerdekaan, barang-barang perjuangan seperti senjata atau hal-hal lainnya yang ditampilkan di Museum Benteng Vredenburg ini. Ya, ini tampilannya Benteng Vredenburg dari luar, dan di bagian luar belakang terdapat patung Jenderal Sudirman dan patung Jenderal Urip Sumoharjo. Ada juga miniatur Tugu Jogja di sini. Jadi jangan sampai lupa untuk mampir ke sini. Di sampingnya juga ada monumen serangan umum 1 Maret. Jadi masuknya dari Benteng Vredenburg untuk masuk ke monumen ini. Di situ juga ada titik 0 Yogyakarta, sangat ramai di minggu sore ini. Bukan, Mamski alasannya mau minum jamu nih di Hamzah Batik. Paling juga pengen belanja lagi. Nah, enak ke Hamzah Batik lagi deh kita. Ada juga jual makanan oleh-oleh. Ada juga yang sedang latihan ngebatik ini di Hamzah Batik ini. Setelah dari Hamzah Batik, kita mampir ke Teras Malioboro 1 yang letaknya di sampingnya. Teras Malioboro 1 ini ya tempat untuk beli oleh-oleh sih. Ada 3 lantai, ada yang jual baju di lantai 1, di lantai 2 souvenir-souvenir, dan lantai 3 di bagian lantai 3 ini tempat jual makanan oleh-oleh. Dan untuk sore ini sebelum kita naik kereta untuk pulang ke Jakarta, kita mampir ke Sate Kelatak Mbah Soekarjo. Ya, ini sate yang sangat fenomenal dari Jogja karena berbeda bikinnya dari sate-sate lainnya. Nah, untuk bikin sate ini menggunakan ruji sepeda untuk tusukannya, dan tidak pakai bumbu apa-apa, bumbunya cuma pakai garam dan ketumbar katanya. Terus nanti dimakannya cuma pakai kuah gulai. Nah, ini
Kita makan dulu guys sebelum kita pulang ke stasiun Lempuyangan. Ya, di stasiun Lempuyangan ini sebelum kita naik kereta kita kembalikan dulu motor yang sudah kita sewa. Dan sampai ketemu lagi ya Jejakers di video-video kita selanjutnya. Mungkin nanti kita akan buat video jalan-jalan kemana lagi atau naik gunung kemana lagi. Jadi jangan lupa subscribe, like ya. Nah, ini kereta kita sudah sampai ini, yang akan membawa kita ke Jakarta, yaitu kereta Jayakarta. Oke Jejakers, sampai ketemu lagi di channel Jejak Gatut IG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jejakers.